masa depan dunia ke depan akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Pernyataan CIA, Pak, orang kafir. Yang unik, mereka berani menyebutkan tahun. Apa kata mereka? Star khilafah Islamiyah memimpin dunia nanti adalah tahun 2020. Ini menurut CIA. Kalau menurut ulama, mungkin Bapak Ibu lemes dengarnya. Ya, tapi ini menurut pernyataan para pakar, para intelijen dunia sekelas Amerika. Ko iyo alhamdulillah. Tapi kita sebagai umat Islam tidak diperintahkan mengimani pernyataan orang-orang kafir, setuju? Kita hanya beriman apa yang ada dalam Al-Quran, janji Allah. Dan Allah menjanjikan memang. Surat berapa tadi? Fase kelima ini Allah janjikan. Surat berapa tadi, Bu? Surat An-Nur, ya betul. Ayat berapa? Ayat 55. Allah janjikan, kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. Subhanallah, sesuai dengan hadis ini. Ini baru kita imani. Tapi kita tidak mau beriman dengan penyebutan tahun, walaupun CIA yang mengatakan. Namun sebagian orang-orang kita, Pak, kalau orang Amerika mengecekkan seolah benar, saudara itu. Apalagi CIA. Biasalah. Selanjutnya, Mossad, KGB Rusia, intelijen Rusia, memberikan pernyataan yang tidak jauh-jauh beda dengan apa yang dinyatakan oleh CIA Amerika Serikat. Apa kata KGB Rusia? Jayanya masa depan dunia ke depan dipegang kembali oleh khilafah Islamiyah, dan mulai harumnya nama khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Lamo atau dah kek itu? Lamo atau dah kek itu? Nak ngerti Suminang? Lama apa udah deket? Dah kek keluar. Bedanya tipis antara CIA dengan KGB Rusia. Dua intelijen negara besar ini, Kak, Bapak Ibu yang kami muliakan, menyatakan pernyataan masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Dan maknanya adalah kita ada peluang untuk menyaksikan kembali Islam menjadi the only power, ya, satu-satunya kekuatan. Satu-satunya kekuatan yang kembali memimpin seluruh dunia. Ustaz, nak masuk akal dek kami, Ustaz. Justru keadaan Islam sedang takapi gini kuah, sedang tajapi gini kuah. Ba'alo caranya bisa ketagak. Bagaimana mungkin? Bapak, Ibu, bagaimana mungkin Musa bisa selamat dalam keadaan di puncak keterjepitannya? Betul? Di depan Laut Merah, mentok jalan, dilihat ke belakang, puluhan ribu pasukan Firaun dengan kilauan pedang mereka yang nampak dihantam oleh sengatan sinar matahari, debu yang menggapupu-gapupu. Mereka sudah semakin dekat, terasa nyawa sudah mau dilepaskan dari badan. Sudah tidak ada lagi jalan, lemah semua daya. Laut Merah, Firaun dan bala tentaranya mau lari kemana? Saat itulah Allah langsung tukar keadaan, Allah balik, Allah tenggelamkan Firaun, Allah jayakan Musa. Itu akan terjadi, Pak. Di saat umat Islam hampir-hampir tidak berdaya, apalagi fase keempat ini. Memang yang memimpin dunia adalah penjahat timur dan penjahat barat. Kita tidak menemukan celah untuk bisa selamat. Bagaimana mungkin? Bagi Allah kun fayakun. Lihat, buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. Kita sudah dekat dengan kemenangan. Karena orang-orang berimannya makin ke ujung makin kuat imannya. Orang berimannya makin ke ujung makin besar pengorbanannya untuk agama. Lihat saja di acara 212, Islam mempraktekkan dan memperagakan keindahan yang sempurna enggak? Dunia takjub, pengorbanan yang luar biasa, ukhuwah yang terjalin adalah bentuk wujud daripada umat ini sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Allah menuju fase kelima. Allahu Akbar. Dan ini akan semakin membaik ke depan, insya-Allah ta'ala. Dengan banyaknya ujian yang Allah berikan, menjadikan umat Islam ini semakin gemilang, semakin cemerlang. Dan anak-anak kita ke depan
Saya yakin Bapak Ibu, setiap pikiran Bapak Ibu ingin menjadikan anak-anaknya para hafiz Quran. Betul tidak? Ingin menjadikan anaknya menjadi para ulama, para tokoh, para pejuang yang akan mengisi kembali kekosongan kepemimpinan yang sudah mulai rapuh di Indonesia ini. Kita persiapkan, tentunya pasti. Dan kita bertekad itulah anak-anak kita. Betul tidak? Dan itu bukan hanya Bapak Ibu yang di Pekumbu saja. Di Jakarta Pak, Masya Allah kebangkitan Islam sekarang. Di Bandung, jangan tanya, di Surabaya, di Makassar, di mana-mana provinsi saya diundang hari ini Pak. Kebangkitan kaum muslimin dan anak-anak Islam sekarang ini, Masya Allah. Bangga, bahagia, sekalipun keadaan alam, politik, ekonomi, sosial hancur, lebur, ambruk, tapi kualitas orang berimannya makin hari makin bercahaya. Subhanallah. Kaum muslimin, fase kelima udah dekat. Udah dekat. Pertanyaan yang sangat menggelitik kita. Fase kelima itu berapa tahun lamanya Ustaz? Sebentar. Ini dari sini kemari berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Tolong jangan salah jawab. Dari sini kemari berapa lama lagi? Hah? Jawaban yang benar Allahu a'lam. Itu jawaban yang benar. Allahu a'lam. Hanya kaum muslimin saat disampaikan oleh Allah ini dalam Al-Quran pasti adanya. Dalam hadis ini juga 5 urutan fase pasti juga adanya. Cukup kita imani itu. Kalaupun Amerika mengatakan 2020, Rusia mengatakan 2025, kita tidak mengimani apa yang mereka katakan, tapi sah untuk kita ketahui. Setuju? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali kepada topik kita. Yang akan mengisi generasi ini loh yang penting. Saya akan loncat dan saya tidak akan bicarakan tentang apa-apa pernak-pernik yang akan kita alami, mengingat waktu. Ini materi Pak, nggak akan mungkin bisa disampaikan dalam hanya 2 jam. Nah, saya katakan seminar 2 hari Pak, karena sangat banyak yang mau saya bedah di sini. Tapi itu kita langkahi dulu lah. Kalau Bapak ingin lebih sempurna, tolong buka saja Uzma TV channel kita. Uzma, U-Z-M-A. Insya Allah lengkap saya rinci satu persatu di dalamnya. Bapak puas mendengarkan dan menyimak langsung. Intinya penekanan kita adalah kita sudah dekat menuju sini. Apa yang perlu kita lakukan? Persiapan apa? Nabi mengatakan sedekat-dekat keadaan kamu saat itu, kata Rasulullah SAW, adalah ketika kamu menyaksikan fitnah membara di negeri Syam. Fitnah membara di negeri Syam. Wal fitan al-malahim, wal fitan al-haraj, wal fitan al-qatal. Saat itu kata Rasulullah, umat Islam akan mengalami ujian terberat di negeri Syam. Syam di mana? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania. Pada saat itu sudah dekat kata Rasulullah. Jika kamu saksikan itu terjadi, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu saja, badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan yang soleh, fitanan di masa-masa fitnah. Di riwayat yang lain, wal fitanu bisyam, dan fitnah-fitnah yang dimaksud adalah yang terjadi di negeri Syam. Ya Allah, kalau Bapak Ibu mendengarkan perkembangan berita di negeri Syam, Bapak temukan fakta ini. Dan Nabi perintahkan kamu harus berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Amal soleh, amal soleh. Fokus amal soleh. Apapun yang Bapak kerjakan, selagi itu bukan haram, teruskan Pak. Bukan berarti Bapak harus tinggalkan aktivitas Bapak. Jangan sampai mendengarkan uraian ini, pulangnya udah lain mindsetnya. Lain dalam artian negatif. Pulang-pulang, bahunya udah jatuh, turun. Ditanya oleh istrinya, dah, aku mau di jalan dah kini. Lah dah kek kiamai leh. Bukan begitu. Lalu anaknya udah mau masuk kuliah, nak, kamu dengar ceramah Ustaz Zul tuh, buka di YouTube, udah dekat kiamat, nggak usah lah pakai kuliah-kuliah. Hah? Jangan begitu Pak. Yang kerja di kantor mulai buat tulis surat resign. Mengingat, menimbang, memutuskan. Fokus ibadah aja lagi. Itu suatu keliruan.
Nabi berkata, makin dekat kiamat, makin banyak kamu beramal amal soleh itu berjuang untuk menjadi orang soleh di masa-masa orang pada salah. Kita berjuang menjadi orang soleh. Kita terus beramal. Kalaupun besok pasti kiamat, kata Rasulullah, besok pasti kiamat. Masih ada satu butir biji kurma yang hari ini dapat kamu tanam. Tanam hari ini. Padahal besok udah mau kiamat. Lah Bapak Ibu kan paham, kalau kurma itu ditanam 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati buahnya. Betul? Sementara besok udah mau kiamat, hari ini masih ada satu butir biji kurma. Tanam hari ini. Maknanya apa? Sedekat apapun berita kiamat pasti terjadi, sedekat apapun, apa hal positif yang hari ini bisa kita buat, Pak? Buat. Kalau menurut urut-urutan dan hitung-hitungan, Pak, Bapak mau tahu? Saya harus sampaikan sedikit biar Bapak paham bahwa kita ini sudah sangat dekat. Lihat di sini, ini apa? Tanda besar kiamat yang kedua terjadi di fase keempat kita. Dajjal lepas. Dajjal lepas. Pada fase kita ini Dajjal lepas. Dajjal ini manusia biasa, kata Nabi, yang memiliki kemampuan luar biasa, bisa memurtadkan iman orang-orang yang beriman di akhir zaman. Asal ketemu dengan Dajjal, kebanyakan manusia akan menguap iman dari dalam dadanya, dan dia pun tersimpuh sujud menyembah Dajjal, mengangkat Dajjal, menganggap Dajjal sebagai Tuhannya. Hilang imannya. Kalau Dajjal pun pergi dan sudah hilang dari kotanya, dia tetap akan kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan Dajjal nanti ketika dia muncul, Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota yang ada di muka bumi. Dajjal manusia biasa, lebih pendek dari kamu tubuhnya sedikit. Satu orang lebih pendek tubuhnya dari kamu sedikit. Badannya gompal, full daging, sekel. Rambutnya kribo. Lehernya sedikit lebih panjang, bahunya jatuh satu naik satu jatuh. Sementara dadanya lebar. Bahu kiri dengan bahu kanannya saling berjauhan, dadanya lebar, full daging. Mukanya sembok. Warna kulitnya putih pucat seperti mayat, ada beberapa bercak-bercak merah di kulitnya. Matanya dua-duanya, kata Rasulullah. Jadi Dajjal itu bukan satu matanya di sini. Itu adalah dongengan. Yang benar dari Rasulullah, Dajjal itu punya mata utuh dua, hanya saja kedua matanya yang sebelah kanan, kata Rasulullah SAW, tertutupi oleh daging keningnya. Ini meleleh, Pak, Bu, ke bawah, meleleh ke bawah, lalu ujung lelehan itu nempel ke pipi. Sisanya bergelantungan seperti jengger ayam. Sementara kedua bola matanya ini seperti mau lepas habis. Alah tabu dua keluar, Pak. Nah, bagian yang kanan ini karena terhalangi oleh lelehan daging kening ini, nampak menonjolnya. Sementara yang sebelah kiri betul-betul sudah hampir keluar seluruhnya, dan itu berkabut berwarna hijau kaca, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap, Pak, Nabi menyebutkan. Dia memiliki kemampuan yang menyebabkan seluruh dukun dan ahli sihir, orang-orang yang punya black magic, orang yang punya kemampuan kebatinan seluruhnya, sujud menuhankan Dajjal. Satu bumi, Pak, dukun menuhankan Dajjal. Terbayang nggak kemampuannya? Terbayang nggak kesaktiannya? Kemana dia masuk, sihirnya, magicnya, hipnotisnya menyebar langsung ke negeri itu. Sehingga orang-orang yang ada di lembah-lembah, orang-orang yang ada di bukit-bukit, di gunung-gunung, di gua-gua akan meninggalkan tempat-tempat mereka dan langsung menuju kota di mana Dajjal sudah sampai di kota itu. Saat mereka melihat Dajjal, mereka langsung sujud dan menyembah Dajjal. 2/3 umat manusia saat itu akan menuhankan Dajjal. Orang yang paling banyak menyembah Dajjal nanti dari umatku, kata Nabi, adalah kaum wanita. Nabi pesankan kepada para lelaki, wahai umatku, siapa kalian yang masih hidup saat itu, Dajjal keluar, pastikan tangkap ibu kalian, ambil istri kalian, bawa anak perempuan kalian, dan merapatlah kalian ke dalam rumah.
tutup pintu rumah, tutup jendela, ikat kaki istri, ikat kaki ibu dan tangannya, tambatkan tali ikatan itu di tiang-tiang, bacakan surah Al-Kahfi selama dalam rumah itu. Dajjal di luar, manusia pada keluar. Yang paling lemah imannya adalah kaum wanita saat itu, Pak, karena manusia menjelang Dajjal keluar kelaparan dan kehausan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut orang akan mengalami kemarau panjang. Di fase keempat kita, Dajjal akan keluar. Kemampuan Dajjal ini, gelar Dajjal itu adalah Al-Masih Dajjal. Tahu Bapak Ibu arti Al-Masih? Al-Masih artinya sang penghapus. Apanya yang dihapus? Iman yang ada di dada orang-orang. Jika berjumpa dengan Dajjal, iman itu menguap, hapus dari dadanya, orang itu langsung sujud dan menyembah Dajjal. Saking kuatnya Dajjal itu dan dahsyatnya sihir serta hipnotisnya. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Jika kamu nanti hidup, Dajjal keluar, lakukan salah satu di antara yang 6 ini, dia akan selamat. Ini perintah Rasulullah SAW. 1, 2, 3. Salah satunya perintah Rasul adalah kalau kamu dengar Dajjal sudah muncul, segeralah masuk ke Mekah atau ke Madinah, karena 2 kota ini yang Dajjal tidak akan mampu masuk. Tidak fisiknya, tidak kemampuan dan kekuatan sihirnya, tidak pula bala tentaranya. Mekah Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan menurunkan bala tentara langitnya. Ini salah satu perintah Rasulullah SAW. Baik, kita kembali bicara tentang Dajjal. Dajjal ini kapan akan keluarnya? Dengan segala kemampuannya, dan kemampuannya berpindah. Ingat kaum muslimin, saat Dajjal keluar nanti kata Rasulullah, kita sudah tidak memiliki teknologi apapun. Saat Dajjal keluar, tanda-tandanya yang paling telak adalah bumi mengalami kekeringan dan ketandusan selama 3 tahun berturut-turut. 1 tahun menjelang Dajjal keluar, air dari langit Allah tahan sepertiga, bumi Allah biarkan kekeringan, sepertiga tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan Allah biarkan mati. Lalu orang mulai mengalami kelangkaan pakan. Harga-harga menjadi naik, itu pun sulit didapatkan. Hidup terasa berat. Hidup terasa sangat berat. Orang kelaparan di mana-mana dan kehausan. Orang berharap semoga tahun depan keadaan membaik. Ini hidup fase keempat. Kedepannya makin baik atau makin jelek? Makin jelek. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 Pak. 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan habis, tandus, mati. 2 kali lipat daripada sebelumnya berat keadaan manusia hidup di bumi saat itu. Bukan hanya untuk di Arab, tapi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Naam. Sampai-sampai orang-orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk bertahan hidup pada saat itu? Pada saat itu Pak, Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, orang sudah tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga hanya karena gara-gara memperebutkan sepotong roti yang ada di tangan tetangga saking laparnya. Dia bunuh tetangga itu. Di hadis yang lain, ada orang yang datang mendatangi tetangganya, lalu membunuh tetangga karena menyangka di rumah tetangga itu ada makanan. Setelah tetangganya dibunuh, diobrak-abrik rumah, memang tidak ditemukan makanan, sementara yang tetangga sudah mati dibunuh. Kapan itu terjadi? Tahun-tahun menjelang Dajjal keluar. Kelaparan di mana-mana. Pada tahun itu orang sudah mulai tega makan bangkai. Tahun di mana Dajjal keluar itu tahun ketiga kata Rasulullah. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim Pak. Tahun di mana Dajjal keluar, pada tahun itu sama sekali air tidak Allah izinkan turun ke bumi. Maka semua makanan, tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di muka bumi, hewan ternak yang dapat dikonsumsi di muka bumi, Allah biarkan mati. Sehingga pada saat itu kata Rasulullah, orang yang paling beriman sekalipun, kalaupun dia lewat di dekat kuburan, dia berkata, alangkah indahnya kalau saya yang di dalam tanah itu. Saking beratnya dia hidup di atas tanah. Dia berharap dia menjadi penghuni di dalam tanah.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk bertahan hidup? Makan minum kami saat itu gimana caranya? Kan gak ada lagi makanan, tidak ada lagi minuman. Jawaban Nabi adalah, makan minum kalian pada waktu itu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian berzikir, kalian berzikir, kalian berzikir. Lalu kalian niatkan, ya Rabb, jadi kalau zikir kami ini mengenyangkan perut kami dan menguatkan badan kami, Allah kuatkan badan kalian, Allah kenyangkan perut kalian. Walaupun makanan nggak masuk, tetapi kekuatan imannya yang yakin dengan zikir yang dia baca menjadikan dia bertahan hidup. Orang beriman, Pak, lah orang nggak beriman gimana? Makan bangkai, memakan sesama mereka. Terjadi nggak itu nanti? Pasti terjadi menjelang Dajjal keluar. Ngeri, Pak. Nah, jadinya ketika Dajjal keluar, dia dianggap pahlawan. Sebab apa? Ternyata didengarkan kabar, kemanapun Dajjal datang, kota itu langsung menjadi subur. Dia tunjuk ke langit, langit yang biru, tidak ada awan, mendadak berkumpul saja awan. Ini kekuatan sihirnya. Entah dari mana awan itu datang, yang jelas itu sihir. Lalu dia isyaratkan kepada awan yang sudah berkumpul untuk turunkan hujan. Hujan pun turun. Tanah yang disirami oleh hujannya Dajjal langsung menghijau, tumbuh rumput-rumput yang tebal. Binatang-binatang yang sudah menjadi tulang belulang kembali berbalut dengan daging, lalu kembali tumbuh dan bangkit menjadi hewan yang gemuk dan sehat, susunya penuh-penuh. Subhanallah. Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Orang-orang yang dikuburkan di kuburan itu seluruhnya bangkit dan keluar dari kuburan mereka dalam keadaan tubuh dan wajah utuh seperti dia masih hidup dulu. Dan langsung menuju ke arah Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Sehingga kita yang menyaksikan menyangka ini asli Tuhan. Dia bisa turunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyuburkan kampung yang gersang. Dan juga Dajjal datang membawa di belakangnya makanan yang sangat banyak. Dajjal persilahkan ambil. Di samping itu hipnotisnya, sihirnya yang dahsyat menyebabkan orang yang putus asa hidup. Yang lama-lama iman yakin ini adalah Dajjal. Tapi kata Rasulullah, Rasulullah haramkan umatnya, jangan pernah kamu jumpa Dajjal. Jangan pernah jumpa Dajjal. Kalau kamu dengar Dajjal sampai ke kota kamu, lari ke dalam rumah. Tutup pintu rumah, tutup jendela. Baca surah Al-Kahfi dan pastikan istrimu, anak perempuanmu, emakmu, wanita-wanitamu sudah di dalam rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka. Bacalah surah Al-Kahfi di dalam rumah itu. Perintah Rasulullah. Ustadz, kapan ini? Allah, dengarkan. Waktu saya dibatasi hanya sampai jam 11:15. Dan ini banyak hal yang mau saya sampaikan. Saya bisa menyampaikan seberapa yang tersedia waktu saja. Dajjal tanda keluarnya, kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, ada 3 tanda alam yang tidak bisa dibuat-buat. Kalau 3 tanda alam ini sudah terjadi, maka Dajjal pasti akan keluar. Tanda alam yang pertama, apabila mata air Zughar sudah berhenti mengeluarkan airnya dan penduduk tidak bisa lagi bercocok tanam dengan mata air itu. Kedua, apabila kebun kurma Tiberias, batang-batang kurmanya sudah tidak lagi berbuah. Yang ketiga, apabila danau Tiberias sudah menyusut airnya dan sudah menyisakan air yang sangat sedikit dan tak layak lagi untuk dikonsumsi, maka itulah pertanda Dajjal akan lepas. Mari kita bedah satu persatu. Bapak Ibu, yang pertama tadi apa, Bu? Tanda Dajjal akan keluar yang pertama apa? Mata air Zughar. Bapak Ibu tahu di mana mata air Zughar ini? Ketiga tempat ini seluruhnya di Syam. Seluruhnya di Syam.
Mata air Zugar ini tidak jauh posisinya dengan Danau Tiberias. Danau Tiberias itu hari ini adalah sumber kehidupan utama dan satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Ya, mata air Zugar ini sudah masuk tahun kedua ini, Pak, sudah tidak lagi mengalirkan airnya, sudah tidak lagi mengeluarkan air. Subhanallah. Yang pertama, penduduk sudah tidak bisa lagi mengharapkan bercocok tanam mereka dari mata air Zugar ini. Yang kedua, kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Kebun kurma Baisan ini kaum muslimin sejak 6 tahun yang lalu sudah rusak buahnya menjadi sedikit. Tetapi 2 tahun belakangan kebun kurma Baisan sama sekali tidak bisa lagi mengeluarkan buah. Bahkan batang dan pohonnya pun cenderung menuju layu dan mati. Ada upaya penduduk menanam lagi pohon-pohon yang baru, tidak berhasil. Masya Allah. Ini fakta, Pak. Yang ketiga, Danau Tiberias menyusut dan terus mengering. Di mana Danau Tiberias tadi? Di Israel. Di Israel. Permukaan Danau Tiberias itu biasanya tidak bergerak, Pak. Alhamdulillah airnya selalu saja banyak, penuh. Dan dasar Danau Tiberias itu macam ini, Pak, bentuk dasarnya itu. Ya. Kedalaman Danau Tiberias dari permukaan ke dasar hanya 45 meter. Ingat sekali lagi, Israel tidak punya sumber air untuk kehidupan mereka selain dari danau ini. Mereka tidak punya mata air yang lain, mereka tidak punya sungai, mereka tidak punya lahan air yang lain kecuali hanya dari danau ini. Dan ini adalah area yang paling indah dari Palestina yang dicaplok oleh Israel, Danau Tiberias. Tahukah Bapak Ibu, sejak bumi terkembang danau ini tidak pernah susut airnya. Hanya sejak tahun 2003 ke 2013, ya. Hanya dalam 10 tahun saja, berapa kedalaman danau ini tadi, Pak? 45 meter saja. Hanya dalam 10 tahun danau ini telah susut 16 meter dari permukaan. 16 meter, subhanallah. Artinya sudah lebih 30% kan terjadi penyusutan. Akhir 2015 bagian danau, bagian dasar danau yang paling menonjol sudah mulai kelihatan seperti pulau kecil. Akhir 2015, 2 bulan yang lalu dari sekarang, kondisinya sudah melewati line merah masuk ke garis hitam sekarang, Pak. Artinya air ini sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Pemerintah Israel dengan resmi mengumumkan sumber air bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Berita tentang perkembangan Danau Tiberias ini, kaum muslim menjadikan para ulama-ulama dunia sekaliber Syekh bin Baz menangis ketika disampaikan berita kepadanya saat beliau masih hidup waktu itu, bagaimana kondisi Danau Tiberias. Beliau berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal," air matanya mengalir. Inilah dia zaman Dajjal itu akan keluar. Danau ini telah benar-benar menyusut, hanya menyisakan air sedikit. Air yang sedikit inilah nanti yang akan diminum oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasul, pasukan pertama yang keluar dari Ya'juj dan Ma'juj, mereka menuju ke Danau Tiberias dan mereka meminum sisa air yang masih tersisa di danau itu. Inilah yang sedikit itu, Pak, sekarang. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang berkata, Ustadz mungkin hanya mendengar dan melihat di YouTube saja. YouTube itu kan bisa direkayasa, komputer kan bisa dikarang-karang, Ustadz. Ini zaman teknologi. Baik, saya sudah berkali-kali memberikan tantangan terbuka. Dan tantangan ini tetap berlaku. Silakan Bapak buat paspor. Buatlah paspor bagi yang belum punya paspor. Lalu saya ongkosi berangkat ke Syria, Palestina, Yordania, bahkan ke Irak. Saya ongkosi, Pak, dari kantong pribadi, insya Allah. Saya jamin, bawalah 2-3 orang, nggak apa-apa.
Ongkos pulang perginya saya yang tanggung, hotelnya saya yang tanggung, makan minum di sana saya yang tanggung, uang saku per satu orang $1.000. Itu boleh yang saya mampu. Satu orang $1.000. Saya jamin. Jadi hotel sana udah saya jamin, transportasinya sudah saya jamin, uang sakunya $1.000 per satu orang. Silakan. Ngapain? Buktikan apa yang saya sampaikan ini. Jangan-jangan ini hanya dongengan Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Pergi ke sana, Pak. Ya, kalau ternyata semua yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, saya hanya sekedar menyampaikan buat nakut-nakutin umat Islam. Pulang Bapak nanti, saya janji insya Allah Ta'ala April dengan izin Allah saya akan berangkat umroh. Ya, saya bawa Bapak Ibu berangkat umroh sekalian dengan fasilitas VIP. Di Grand Zamzam nginapnya di Mekah. Movenpick nanti di Madinah, insya Allah. Garuda nanti pesawatnya. Pulang pergi. Saya tambah lagi uang saku $1.000 satu orang. Saya janji, Pak. Tapi kalau semua yang saya sampaikan jadi kenyataan ada, memang benar apa adanya, pulangkan uang saya semua. Ini tantangan terbuka, bukan main-main. Ya. Kalau ada yang mengatakan tak percaya Lendo, kan apa orang Minang kan, cibinya kareh mana? Ustaz tu muncung deko sekali tu. Jadilah PCI Partai Cemeh Indonesia macam ni sini. Utus 3 orang saya biaya full. Tapi sekali lagi kalau seandainya benar, kembalikan uang saya semua. Dan kalau bisa umrohkan saya. Baik kaum muslimin, ini fakta. Ini sudah terjadi kaum muslimin. Oke, tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tanda-tanda Dajjal akan keluar ada 3 tahun yang sulit berturut-turut, begitu kan? Ada 3 tahun yang sulit, kemarau panjang, panas menimpa bumi ini 3 tahun berturut-turut. Silakan buka bagaimana pemberitaan BMKG dunia sekarang. BMKG dunia mengatakan bahwa ada 3 tahun berturut-turut di muka bumi nanti sejak 2019. Lihat. Kan, habis kan papan tulis Pak? Perhatikan 2019 sampai 2022. Ada tahun-tahun bumi ini kata BMKG dunia mengalami kemarau dan ekstrim yang panas berturut-turut. Orang akan mengalami kekeringan dan banyak kelaparan menimpa muka bumi sejak 2019 ke depan, Pak. Jadi kalau kita hitung, buat begini hitungannya, ya. Ini 2019 sampai 2022, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021 sampai 2022, 3 tahun nggak ini? 3 tahun tidak? Ini akan terjadi kemarau panjang berturut-turut panas yang menimpa seluruh muka bumi. Manusia akan mengalami kesulitan dan makanan banyak dan kelangkaan makanan akan terjadi. Masya Allah. Melihat tanda-tanda yang 3 tadi sudah terjadi semua, ini juga ada. Bagaimana ini kaum muslimin? Ustaz, jangan-jangan itu kebetulan. Bisa jadi kebetulan, saya memastikan juga tidak, Pak. Hanya menurut urutan hadis tadi ketemu, Pak. Ketemu, betul tidak? Lagi pula hamba-hamba Allah, kalau saya cerita tentang Dajjal, mohon dibuka deh. Tolong dibuka nanti ceramah saya di YouTube tentang membuka rahasia dan fitnah Dajjal. Durasinya 2,5 jam, Pak. Saya menyampaikan materi itu di Masjid Raya Bintaro Jaya, MRBJ. Saya menyampaikan materi ini 2,5 jam lebih kalau nggak salah. Dan itu di YouTube, lengkap semuanya. Karena waktu saya sudah habis, saya hanya memastikan kepada Bapak Ibu, untuk materi kita berkaitan dengan fase kelima, ini adalah fase di mana Islam kembali memimpin dunia, khilafah akan kembali tegak. Yang akan mengisi itu siapa? Kita dan anak-anak kita. Maka pastikanlah Bapak, anak-anak Bapak, orang-orang yang dibanggakan oleh Allah pada fase kelima yang sudah dekat di depan kita, Pak. Anak-anak kita adalah anak-anak Al-Quran. Anak-anak kita adalah anak-anak para pahlawan. Anak-anak kita adalah anak-anak para mujahid. Anak-anak kita adalah anak-anak ulama. Anak-anak kita adalah anak-anak bangsawan. Anak-anak kita adalah anak-anak para cendekiawan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang siap untuk memegang dan menggenggam kembali dunia. Dan umur anak kita sekarang memadai untuk pertemuan itu. Insya Allah, dekat Pak, sangat dekat. Para ulama yakin masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan umat Islam. Masa depan dunia, sangat yakin sekali. Bagaimanapun makar musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan segala makar dan upaya mereka, tetapi Allah semakin menguatkan agama Allah ini.
bagaimanapun bencinya orang-orang kafir. Kaum muslimin, saya tadi ingatkan, menjelang Dajjal keluar, umat Islam telah dipimpin terlebih dahulu oleh keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menjelang Dajjal keluar, saya bisa minta waktu tambah 5 menit lagi, ya, 5 menit lagi Bapak Ibu, boleh ya? Baik, ini Dajjal. Ini tanda besar kiamat. Yang pertama adalah Dajjal. Tanda besar kiamat yang kedua adalah Dajjal. Yang pertama adalah bumi dibungkus oleh dukhon, kabut debu yang teramat tebal, lagi panas. Bumi ini gelap gulita 40 hari 40 malam. Dukhon. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Ya, yang selamat hanya orang-orang beriman saja. Orang beriman. Sementara orang beriman yang Islamnya tipis, yang dosanya banyak, dia sengsara Pak ketika dukhon ini terjadi. Kulit mereka melepuh seperti orang kafir lainnya. Ya, mereka menjadi rusak bentuknya. Dan dukhon ini hanya terjadi ketika bumi mengalami hantaman meteor. Ya, ini adalah hantaman meteor. Menurut para astronom dunia, bahwa bumi kita diperkirakan 2019 akan mengalami hantaman meteor yang menyebabkan terjadinya panas serta gelapnya bumi kita ini terbungkusi oleh kabut debu yang sangat tebal akibat hantaman meteor ini. Wallahu a'lam. Hanya saja kaum muslimin yang kami muliakan, peristiwa jatuhnya meteor ke muka bumi, Nabi isyaratkan, apabila umatku nanti telah terjebak dalam 3 perbuatan, maka bersiap-siaplah hujan meteor akan menghantam bumi di akhir zaman. 3 perbuatan ini kata Rasulullah, idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak kalian menyaksikan bermunculannya penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Sudah? Yang kedua, wal ma'azif. Apabila kalian sudah menyaksikan banyaknya pemusik dan alat-alat musik menyebar di mana-mana. Musik, alat-alat musik, para pemusik sudah menyebar di mana-mana. Sudah? Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila khamr, minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar, beredar di tengah umatku di mana-mana. Jika yang 3 ini sudah terjadi di waktu yang sama, maka bersiap-siaplah bumi mengalami hujan meteor. Dan Albert Einstein, NASA Amerika Serikat, Steve Jobs dan lain-lainnya menyebutkan akibat daripada meteor ini seperti yang dikatakan oleh seorang pakar senior astronomi dunia, ya, Michel Penn, bila mengatakan akibat meteor lah nanti semua teknologi musnah. Nah, kaum muslimin, setelah dukhon, Al-Mahdi, yaitu keturunan kandung Rasulullah yang nanti akan memimpin umat Islam, munculnya di sini. Ini Al-Mahdi. Ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi apabila Arab sudah mulai dituruni salju. Ya. Kemudian apabila huru-hara terjadi di seluruh muka bumi, khususnya di Timur Tengah. Kemudian apabila sungai Efrat sudah mengering. Efrat sudah mengering Pak sejak 2014 sampai sekarang di Irak. Kemudian apabila terjadi petaka pembantaian peperangan di negeri Syam, Syria. Sudah apa belum? Ini tanda-tanda Al-Mahdi akan muncul. Banyak lagi tanda-tanda dan semuanya hampir lengkap kaum muslimin. Nah, kita sekali lagi yang hidup di zaman sekarang mesti ketahui apa kata Rasulullah, di masa Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah pasti berperang bersamanya menggunakan panah, menggunakan tombak dan pedang. Kalian akan kembali menunggangi kuda. Kondisi kalian saat itu kembali seperti zaman sekarang. Padahal sekaligus persiapan menuju akhir zaman. Masalahnya Pak, puluhan ribu sekarang ini para pemuda-pemuda di Eropa, para pemuda-pemuda hari ini di Vatikan, mereka latihan berpedang dengan besi-besi terbaik, pedang besi terbaik. Mereka latihan memanah dan berkuda Pak. Ketika ditanya, untuk apa buat kalian, ini kan zaman teknologi modern, kata mereka, nanti perang akan kembali kepada panah dan pedang, kepada tombak. Bapak bagaimana? Nggak latihan Pak, ini sunnah. Setiap bapak bertanggung jawab, kata Rasulullah, kewajiban seorang ayah wajib melatih anaknya mahir berenang, mahir berkuda, dan mahir memanah. Setiap orang tua wajib hukumnya. Lah sekarang kalau bapak bayi tuang bana untuk membeli panah, perlengkapan panah, Masya Allah, alangkah ruginya bapak. Kewajiban bapak sebenarnya belum tertunaikan sampai bapak mengajarkan anak bapak memanah, berenang, dan berkuda.
sampaikan mereka kepada hajat itu. Anak hufaz kami inginkan nanti ada pertandingan berenang, ikut. Ada pertandingan memanah, ikut. Ada pertandingan berkuda, ikut. Untuk kuda, insya Allah kita sudah punya, Pak. Alhamdulillah. Untuk panahan kami harap Bapak Ibu siapkan langsung sendiri. Ya, berhubung langsung dengan Coach Herman tadi bisa, melalui Halufas bisa. Agar ketika turun ke lapangan, Pak, jangan sampai menangi anak Pak ibunya disedui, kawan-kawannya punya seralahnya. Sementara mereka tidak. Ya, jadi kaum muslim yang kami muliakan, ini bahagian daripada kewajiban orang tua. Tolong dilengkapi, tolong dipersiapkan. Semoga Allah menjadikan Bapak Ibu dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, dan menjadi orang tua yang ternyata mengisi fase kelima ini bersama-sama dengan anak-anak kita. Mereka pintar, mereka cerdas, mereka hafiz, mereka ulama, mereka bertakwa, dan mereka juga adalah aktor. Mereka juga adalah atlet, mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita. Dan NKRI ke depan memerlukan kepada tenaga-tenaga segar seperti kita dan generasi kita, Pak. NKRI ke depan tidak akan pernah ada lagi kalau Bapak Ibu tidak tampil menyelamatkan NKRI ke depan. Bapak mungkin sudah paham yang saya maksud. Demikian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.